Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggista Larasati dengan NIM 2303149 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, saya akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Apa itu etika? Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang kriteria baik atau buruk. Pada pokok bahasan yang khusus, etika membicarakan bagaimana sifat-sifat pada orang tertentu, juga disebut juga dengan sifat susila atau bijak. Secara umum, etika disebut atau membahas tentang bagaimana dan mengapa kita harus mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil suatu sifat yang bertanggung jawab berhadapan dengan ajaran moral yang kita pelajari tersebut. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan etika. Yang pertama ada korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dalam proses peradilan, dan penguasa yang mengelak dari kewajiban membayar pajak. Dan masih ada lagi beberapa permasalahan yang terkait etika ini. Mengapa penting mempelajari etika? Etika penting untuk dipelajari karena dapat memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan di berbagai aspek. Kemudian yang kedua, dapat menentukan pokok-pokok etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, dapat menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan moral dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa itu perbedaan etika dengan etiket? Kalau etika lebih mengacu tentang filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik atau buruk. Sedangkan etiket yang lebih mengacu tentang cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contohnya etika yaitu adanya pelanggaran moral seperti mencuri. Itu tidak penting mencurinya itu menggunakan tangan kanan atau kiri. Yang penting itu adalah etika tentang pelanggaran mencuri. Kemudian kalau etiket terkait tentang cara perilaku dalam pergaulan seperti makan ada baiknya menggunakan tangan kanan. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, keadilan, dan kerakyatan. Untuk sila pertama yaitu sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang dimana mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Kemudian yang ketiga, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan antar manusia, dan cinta akan tanah air. Kemudian yang ketiga, sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kemudian kesedihan membantu kesulitan orang lain. Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai sistem etika, Pancasila memberi pandangan, memberi prinsip-prinsip tentang harkat kemanusiaan dan kultur dapat dijamin berhadapan dengan kekuasaan negara modern menghadapi era globalisasi dalam dinamika era reformasi saat ini. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pengabaian moral dan etika berlangsung secara masif di hampir semua segi kehidupan bernegara dan berbangsa. Kemudian yang kedua, etika mengalami proses marginalisasi secara serius. Pergeseran ini terjadi karena adanya transaksi informasi global dan pola pikir pragmatisme yang telah berimbas pada peminggiran etika. Kemudian yang ketiga, di pentas politik, etika politik sudah lama tiarap. Di bidang pemerintahan, etika aparat pemerintahan semakin merosot. Kemudian di bidang sosial, etika dalam pergaulan antar sesama warga semakin terjerumus oleh berbagai hal. Dari berbagai tantangan tersebut, ada beberapa solusi menguatkan etika menurut ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001.
Yang pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Kemudian yang kedua, menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa, serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebajikan. Yang ketiga, mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika Pancasila dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.